kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Jumat 1 Desember 2023. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Oliva PRR. Renungan akan disiapkan dan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Magda PRR. Dan renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai doa dan renungan kita dalam seluruh hari ini, kita meninggalkan semua rutinitas kita, meninggalkan semua pekerjaan kita berdiam diri sejenak, menenangkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal dan kuasa, puji syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat dan penyertaan-Mu bagi kami dalam istirahat kami pada malam hari yang telah berlalu. Kami juga bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu bagi kami dalam seluruh hari ini. Semoga kami tetap menjadikan Engkau satu-satunya harapan kami di setiap situasi yang akan kami hadapi pada seluruh hari ini. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara.
Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi, Tuhan meminta kita untuk memperhatikan pohon ara atau pohon apa saja. Syukur-syukur bahwa di halaman rumah kita ada pohon ara, atau kalau memang tidak ada ya kita memperhatikan pohon mangga, pohon rambutan, durian, atau pohon apapun yang ada di halaman rumah kita. Atau ketika kita memasuki bulan November atau sekitar pertengahan bulan November, hampir di semua media sosial itu mulai menuliskan atau membuat gambar tentang pohon sepe. Nah, kalau di Kupang, orang kalau sudah pertengahan bulan November begitu, kalau biasa ada itu bunga sepe namanya. Saya tidak tahu di tempat Bapak Ibu itu disebut apa, tapi kalau di Kupang biasa disebut dengan bunga sepe, warnanya orange. Nah, kalau bunga sepe, kalau dia sudah mulai berbunga, nanti orang bilang, wih Natal semua tiba, atau sedikitlah semua Natal begitu. Nah, secara tidak langsung bunga sepe atau pohon sepe ini mau mengingatkan kita bahwa Natal semua tiba, sedikit lagi kita mau menyambut Yesus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, dalam Injil tadi Yesus mengatakan bahwa ketika kita memperhatikan pohon ara atau pohon apa saja, nah ketika kita melihat pohon itu mulai bertunas, artinya bahwa musim panas telah tiba. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mau bunga sepe, pohon rambutan, pohon durian, atau pohon ara maupun pohon apapun itu, sebenarnya itu hanyalah sebuah simbol. Yesus hanya menggunakan pohon-pohon itu sebagai simbol. Sebenarnya Yesus mau mengatakan kepada kita untuk benar-benar mempersiapkan diri. Kita mengisi hari-hari hidup kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan kasih, atau yang disebutkan oleh Yesus dalam sabda Tuhan hari ini bahwa nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, nilai-nilai kerajaan itu seperti apa? Ya, nilai-nilai kerajaan itu seperti perdamaian, pengampunan. Pokoknya nilai-nilai kerajaan Allah itu dia lebihnya kepada hal-hal yang membuat orang senang, yang membawa penyemangat dalam hidup kita, dalam hal misalkan perdamaian, pengampunan, kasih, sukacita, kegembiraan, dan lain sebagainya. Sebenarnya Yesus meminta kita untuk dalam hari-hari hidup kita, secara khusus bagi kita umat Kristiani, kita mulai mengawali masa Advent yang kita akan menyambut Yesus di tanggal 25 Desember nanti, menyambut kelahirannya. Maka untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dalam hari-hari hidup kita, dalam beberapa minggu ini kita betul-betul diminta supaya mengisi hidup kita, mengisi tabung hidup kita dengan perbuatan-perbuatan kasih atau yang disebutkan oleh Yesus, yakni dengan nilai-nilai kerajaan Allah itu sendiri. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk dalam masa persiapan ini, dalam mengawali Advent hari ini, kita betul-betul mengisi hidup kita, mengisi rutinitas harian hidup kita dengan nilai-nilai kerajaan Allah itu sendiri. Jika kita masih memiliki kebencian atau iri hati dengan orang lain, mari
mengawali Advent hari ini, kita diminta untuk bisa mewujud nyatakan nilai-nilai kerajaan Allah itu dengan saling memaafkan, saling mengampuni, agar dalam kehidupan kita terjalin persaudaraan, kedamaian satu sama lain. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang berputus asa, ya Bapa, kami mohon agar Engkau selalu hadir dan menyapa mereka yang sedang berputus asa dalam menghadapi permasalahan hidup mereka melalui sesama yang berada di sekitar mereka. Teristimewa mereka boleh menjadikan Engkau satu-satunya harapan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, ya Bapa, semoga Engkau memberikan kemudahan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, sehingga mereka boleh mendapat pekerjaan tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita tunduk untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Jumpa lagi dalam doa dan renungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati.